Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kemarin tuh kembali lagi si Agus ya, diundang tuh di acara TV dan pasti teman-teman udah tonton tuh. Tapi yang menarik saya adalah semeton ya, bahwa ternyata Agus belum mengakui kesalahannya begitu ya. Intinya bahwa belum mau minta maaf kepada Teh Novi begitu ya, dan minta maaf ke donatur ya, takut uangnya diambil kembali begitu, mungkin ya seperti itu. Jadi menarik sebetulnya yang saksikan. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kalau menurut saya pribadi, saya merasa nggak bersalah karena di saat Tidak itu bersalah. tidak ada pengarahan. Itu aja. Cuman ketidaktahuan ya. karena ketidaktahuan saya gitu. Cuman karena begini, ya namanya manusia tidak luput dari Sedih ya? kesalahan gitu sih. Sedih sekali. Iya. Bagaimana kabarnya malam hari ini Mas Agus? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Mas Agus, boleh nggak saya diceritakan kondisinya secara fisik, secara mental saat ini seperti apa Mas Agus? Kalau untuk secara fisik sih masih banyak kayak Iya. luka tuh masih Sampai kaki kemarin. sakit. Kalau buat tidur kadang nggak bisa tidur juga, Kak. Tapi dalam kondisi mata sih masih stabil-stabil aja. Cuman kalau kemarin tuh masih kebuka yang sebelah kanan, tapi sekarang udah mulai nutup gitu sih. Kalau untuk mental sih masih belum stabil, kadang mentalnya down, kadang mentalnya lagi membaik gitu-gitu terus sih. Kalau untuk keadaan mental sih untuk saat ini gitu, karena belum ada kestabilan juga sih kalau buat mental. Nah, kondisi penglihatan sekarang dua-duanya masih dalam kondisi tidak bisa melihat, atau masih yang sebelah kanan masih ada kemungkinan untuk bisa melihat Mas Agus? Kalau untuk dibilang sebelah kiri udah memang tidak ada kemungkinan. 100% tidak bisa melihat. Udah 100% tidak ada kemungkinan karena tidak sama sekali udah nggak bisa ngelihat. Tapi yang di sebelah kanan masih ada cahaya yang biasanya saya lihat terang putih, tapi sekarang udah kelihatan kayak remang-remang gitu sih. Mungkin karena udah mulai menutup juga gitu seperti yang di sebelah kiri. Oke. Ya mungkin akhirnya saya mungkin capek waktu melihat kegelapan. Itulah yang saya rasakan saat ini. Penjelasan dari dokter apa Mas Agus? Iya, kalau untuk penjelasan dari dokternya sama dari awal juga, itu memang 95% dinyatakan memang udah tidak inilah gitu kan. Cuman kalau namanya kita berusaha, cuman kata dokternya sampai saat ini juga sama, malah makin lebih parah. Kan masih ada cahaya di sebelah kanan. Kemarin pas diperiksa di J Center, dokternya udah menyatakan kalau ini udah nggak bisa karena saraf-sarafnya juga udah pada rusak semua. Mau didonor mata juga nggak bisa katanya gitu kan. Jadi kalaupun nanti bisa palingan cuman pengasihan kelopak mata, terus kayak dikasih mata palsu gitu sih untuk kelihatan bagus kayak mata gitu sih. Cuman nanti mungkin matanya diangkat. Cuman di situ Agus kurang setuju waktu itu sampai saat ini gitu. Agus biarin aja gitu loh. Karena Agus masih ingin lihat. Mas Agus, Iya, lihat walaupun lihat cahaya setidaknya Iya, Agus iya, masih iya, bisa Gus, ngelihat iya, gitu sih. ada harapan itu ya? Iya, ada harapan gitu sih gitu. Mas Agus, Anda terlahir dengan kondisi normal, bisa melihat dengan utuh tadinya. Iya. Kemudian divonis oleh dokter akan kehilangan penglihatan, kemampuan untuk melihat. Hampir 100% untuk kedua bola mata ya. Iya. Bagaimana Anda kemudian bisa menerima kenyataan divonis seperti ini, dan apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengarkan dokter bilang udah ini nggak bisa lagi melihat? Iya, awal pertama kejadian juga penyiraman air keras itu langsung ke mata saya, yang di saat itu saya ngerasakan bakalan saya buta seumur hidup. Ya walaupun saya berobat ke dokter karena saya udah tahu akibatnya seperti itu. Segimanapun kuatnya saya untuk mempertahankan penglihatan saya, mungkin udah jalannya Allah untuk menutup mata saya. Sekeras apapun saya berusaha untuk kuat berteriak karena keadaan saya udah tidak ada gunanya gitu. Jadi
Ya saya pasrah sama Allah. Mungkin ini jalannya Allah. Saya juga manusia biasa. Karena saya awalnya bisa ngelihat, makanya mental saya kadang naik, kadang turun, lagi ngedrop. Itu memang kadang-kadang tidak bisa terkendali, karena saya ngerasa memang kan saya dari awal pun saya tidak tahu ya namanya donasi, ya tahu saya itu milik saya karena tidak ada pengarahan dari awal kan. Jadi karena ada, mohon maaf, penggiringan terus yang membuat saya sampai titik sekarang ini yang banyak dibully gitu ya. Cuman walaupun saya jelaskan seperti ini, publik tidak akan mengerti apa yang saya rasakan. Ya saya hanya pasrah, mereka ngebully saya. Kalaupun memang saya salah secara moral, saya minta maaf, semaaf-maafnya dari hati yang paling dalam. Karena itu yang saya ucapkan. Saya orang biasa, saya juga pasti melakukan kesalahan. Tapi saya mohon, jangan kesalahan itu kesalahan dari kecil. Oke. Kalau menurut Anda tadi bilang minta maaf kalau memang ada kesalahan. Kalau menurut Anda sendiri, ada yang salah nggak dengan cara Anda mengelola dana donasi yang diserahkan ke Anda? Menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi, saya merasa nggak bersalah karena di saat itu tidak ada pengarah. Itu aja. Cuman ketidaktahuan ya. Karena ketidaktahuan saya gitu. Cuman karena begini, ya namanya manusia tidak luput dari kesalahan gitu sih. Nah, gimana Bang Farhat? Jadi kalau untuk uang juga kan udah saya serahin juga ke. Oke, posisi donasi itu sudah terkumpulkan 1,5 miliar. Sekarang di mana posisi uang? Udah semua di yayasan. Diserahkan ke yayasan. Iya, Tapi diserahkan digunakan untuk pengobatan Anda. Belum, ada sebagian tapi enggak sepenuhnya. Oke, tidak sepenuhnya ya. Baik, saya coba konfirmasi ke Bang George Elkel dan juga Pak Riki. Ya itu sebetulnya intinya tidak mau dipersalahkan ya, karena belum ada pengarahan ya. Tapi sebelumnya gimana Agus sekarang nggak dibully kembali begitu dengan statement ini begitu ya? Kan ada tuh kemarin kan waktu pertemuan kembali The Densu itu sebenarnya kan udah ada itu salam-salaman, maaf-maafan. Berarti kan di situ udah mengakui. Dan apa yang menjadi tujuan dari donasi itu kan sudah dijelaskan tuh semua tuh ya. Dan Tenopi juga sudah menjelaskan kemarin bahwa sebenarnya itu kalau ada sisa nanti dialokasikan kemana lah gitu. Intinya untuk kebutuhan Agus lah ya. Pingin sekali kita dengar ya bahwa permintaan maaf itu dari hati Gus ya, bahwa mengakui kesalahannya begitu. Tapi ini secara keseluruhan ini statementnya itu gimana ndak dibully kembali begitu loh Gus ya. Karena ini merasa bahwa saya ini benar begitu ya, dan Tenovi itu salah begitu ya. Gimana ini ya, kita lanjutin saja ya. Kuasa hukum menilai itu sebagai suatu kesalahan nggak ketika uang donasi diserahkan atas nama Agus, dia gunakan untuk hal lain di luar pengobatan? Ya baik, saya sedikit sampaikan informasi ya. Ini baru pertama kali di dunia ini nggak ada negara manapun satupun yang mengejek orang buta, orang tunanetra, ngejek, malah dilindungi gitu, diberi fasilitas disabilitas. Untuk dalam kasus Agus ini, kemarin kita ketemu Menteri Sosial dan Dirjen, itu dijelaskan tata cara penggalangan donasinya itu tidak memenuhi aturan. Tidak ada izin. Tidak ada izin. Di bagian mananya menurut Anda yang nggak ada izin? Ya tidak ada izin. Pertama, legalitas daripada yayasan itu kan harus dipisahkan. Misalnya yayasan orang tunanetra, ODGJ maupun yayasan lain-lain anak-anak. Nah, kalau dia untuk yang yayasan tidak ada izinnya. Karena Yayasan Yofi tidak menjelaskan ini untuk tunanetra, hanya untuk dianggap ilegal. Kemudian udah diberi teguran dan pembinaan. Nah, kemudian ada dua lagi. Uang ini berdasarkan memasukkan di rekening yayasan atau rekening pribadi. Nah, ini pribadi karena ada imbauan anjuran daripada Densu. Sebagai orang yang memberi saran untuk membantu seikhlasnya. Dari sedikit menjadi sebukit lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan ketika yayasan ini
merasa tersinggung, kemudian digiringlah opini, hey guys, uang ini seperti warisan. Jadi masyarakat menilai seolah-olah udah habis ini uang, padahal uangnya masih ada 1,3 miliar ya. masih utuh. Hingga sampai saat ini yang terjadi itu, makanya Pak Menteri kemarin ada golden time, artinya saat-saat dibutuhkan itu adalah untuk pengobatan. Dan uang itu tidak bisa digunakan untuk, karena awalnya diminta adalah untuk Agus. Nah, oleh karena itu kemarin dari kementerian kami didamaikan dulu nih. Saya dengan Denny Sumargo udah damai. Jadi tinggal apakah nanti menterinya maunya digunakan untuk pengobatan Agus. Nah, masalah sisa pemanfaatan nanti kita kembali lagi ke donatur, karena di sini kan ada ada kuasa donatur. Nanti akan kita minta komentar juga kuasa. Ya, jadi kita jeda dulu sebentar. Intinya kalau memang Teknopi yayasannya itu yayasannya yang dimiliki oleh Teknopi itu sekarang ilegal lah begitu, berarti dana yang terkumpul itu kan ilegal juga. Jadi pantas saja ya kalau sekarang donatur ya sudah, kalau memang jadi masalah yang dikembalikan saja begitu. Tapi kenapa sih masih diperjuangkan itu untuk dimiliki oleh Agus? Kan aturan legalitas pengumpulan dana itu kan nggak ada. Jadi dana itu ya harus dikembalikan begitu kan, karena juga donatur kemarin mau juga dikembalikan begitu. Berarti tidak ada masalah kalau mau seperti itu begitu ya. Maunya seperti itu, ya sudah gitu kan. Kita kembalikan saja, tidak usah ada masalah lagi ya. Bagaimana Anda merespon ini semua sampai ini akhirnya malah simpati publik yang tadinya besar akhirnya berbalik ini kalau kita mengamati ya. Banyak komentar-komentar di luar sana yang akhirnya malah menyudutkan Anda. Iya. Memang kan saya dari awal pun saya tidak tahu ya namanya donasi, ya tahu saya itu milik saya karena tidak ada pengarahan dari awal kan. Jadi karena ada, mohon maaf, penggiringan terus yang membuat saya sampai titik sekarang ini yang banyak dibully gitu ya. Cuman walaupun saya jelaskan seperti ini, publik tidak akan mengerti apa yang saya rasakan. Ya, saya hanya pasrah mereka ngebully saya. Kalaupun memang saya salah secara moral, saya minta maaf, semaaf-maafnya dari hati yang paling dalam. Karena itu yang saya ucapkan. Tapi sebenarnya tidak ada asap kalau tidak ada api begitu kan. Sebelumnya sih bukan netizen ngebully begitu, waktu memang awal-awal Agus muncul begitu, tidak ada yang ngebully gitu. Dan tidak ada yang menggiring juga gitu kan. Kalaupun ada yang menggiring kan sudah diklarifikasi sebenarnya di podcast kedua Bang Densu begitu. Sebenarnya kalau berbesar hati di situ menerima kesalahan dan meminta maaf, sebenarnya kisruh ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kan Anda dibully itu ketika datang si negara api untuk menjadi kuasa hukum. Nah di situ angkuhmu begitu ya. Coba nanti di setel kembali lah video-video Anda itu yang mengatakan bahwa salah satu ya yang Anda itu kan tidak butuh uang itu karena harga diri keluarga itu lebih penting. Jadi Anda pun siap, mohon maaf ya, siap mati untuk membela keluarga begitu ya. Jadi statement-statement itu sebenarnya yang membuat netizen berbalik begitu ya. Bukan atas dasar penggiringan-penggiringan begitu ya dari Teknopi begitu. Bukan hanya Teknopi mengatakan kemarin hi guys itu bukan. Tapi kan Anda yang teriak-teriak begitu di podcast manapun gitu kan, menyudut-nyudutkan Teknopi. Jadi itu sebenarnya. Tapi intinya udah Agus ya. Apa sih beratnya sekarang minta maaf begitu ya. Jangan sekarang memojokkan biar simpatik netizen kembali lagi. Akui saja semua kesalahan itu gitu ya. Akui semua kesalahan itu dan kembali lagi. Karena dalam kondisi apapun sekarang yang terjadi pada diri kamu itu Teknopi siap juga itu dan dari kemarin sudah dimaafkan juga begitu. Sebenci apa sih begitu kan Anda kepada Teknopi yang kemarin membantu Anda untuk mengumpulkan dana itu begitu ya. Jadi alangkah bijaknya sih Gus kalau memang mau berhenti dihujat itu tidak usah keluar lagi statement seperti ini begitu loh. Ya, yang nantinya kamu semakin dibully juga. Udahlah kita akhiri sekarang ini, minta maaf dan fokus di pengobatan. Udah, sesimpel itu sebenarnya ya. Jangan lagi lah ada babak-babak baru di sini. Apa sih yang kamu cari juga begitu. Ya, kasihan kamunya yang selama ini menunggu untuk pengobatan ya jadinya terlunta-lunta gitu kan. Mana sekarang menghadapi para donatur sekarang gitu kan. Kasihan Gus ya, fokus saja di pengobatan. Kita sih berharap
kamu itu bisa melihat dan menyaksikan semua video-video yang udah tersebar begitu. Ini bukan penggiringan yang dilakukan oleh Tenopi, bukan ya. Tapi ini semeton ya, mudah-mudahan sih Agus cepat sembuh ya, Agus bisa melihat. Kita berharap seperti itu ya. Jadi di akhir video selalu pesan ya, tetap jaga persatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.